Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, ini majelis kita yang kedua dari pembahasan kita mengkaji kitab Manzumah al-Qawaid al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih di dalam membaca pendahuluan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Setelah menyebutkan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingatkan akan banyaknya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia dan berbagai hikmah di tengah nikmat dan penciptaan. Kemudian setelah itu beliau berkata, "Tsumma salatu ma' salamin daimi ala ar-rasulil qurasyil khatami." Tsumma salatu, kemudian salawat, ma' salamin, bersama salam, daimi, yang terus menerus. Ya, ma' di sini disukun ainnya. Itu salah satu penggunaan dalam bahasa Arab untuk ma'ah. Boleh di fathah dan boleh disukun. Itu dua bacaan di dalam qiraah sabah. Ya, dan di sini dipakai sukun karena memang wazan syair mengharuskan seperti itu. Iya. Kemudian salat dan salawat, atau kemudian salawat dan salam yang terus menerus semoga dicurahkan kepada Rasul Quraisy dari Quraisy Al-Khatami, yang merupakan penutup para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Salawat itu adalah sana'ullahi 'alal 'abd fil mala'il a'la. Salawat adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba di al-mala' al-a'la, depan para malaikat. Iya. Dan ini penafsiran yang disebutkan dari Abil Aliyah Ar-Riyahi Rufai bin Mihran, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallaq di dalam sahihnya. Baik. Kemudian salawat ma' salamin, bersama salam. Ya, bersama salam. Salam di sini yaitu bermakna taslim, tahiyya. Nah, penghormatan atau salam bisa bermakna yang selamat dari segala atau yang selamat dari kekurangan. Iya. Dan ini dua hal, salawat dan salam, adalah perkara yang diperintah kepada umat Islam untuk diucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allah memerintah di dalam Al-Quran dibangun di atas hal yang agung. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat kepada Nabi. Memberikan salawat kepada Nabi. Maka wahai wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan bertaslimlah untuknya, dan berikanlah taslim kepadanya. Iya. Jadi salawat dan salam daimi, yang terus menerus untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ar-Rasul, ya, beliau adalah seorang Rasul sebagaimana yang disifatkan di dalam Al-Quran. Al-Qurashi, dan beliau dari Quraisy sebagaimana yang diterangkan di dalam sabda beliau di sejumlah hadits. Iya. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Inna Allah astafani min Quraisy. Sungguhnya Allah memilih saya dari suku Quraisy itu. Ya, beliau adalah seorang Quraisy, dan ini dimaklumi dari nasab beliau Al-Khatami, yaitu penutup para nabi. Ya. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Akan tetapi beliau adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Iya. Dengannya nabi itu ditutup. Karena itu di dalam hadits yang mutawatir Rasulullah bersabda, "La nabiyya ba'di," tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi setelahku. Baik. Ini Al-Khatami, bisa dibaca Khatami, bisa dibaca Al-Khatimi, bisa di fathah dan bisa di kasrah. Ya, kalau di fathah beliau adalah penutup risalah kerasulan. Dan kalau Khatim, beliau adalah Rasul yang paling terakhir yang datang. Tidak lagi Rasul, tidak lagi Nabi setelahnya. Iya. Kemudian setelah menyebutkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melanjutkan wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratib al-fakhari. Iya. Juga salawat untuk alihi, keluarganya. Untuk keluarganya. Dan para sahabatnya al-abrar yang mulia, para sahabatnya yang baik. Al-haizi maratib al-fakhari, yang meraih, mendapatkan kedudukan-kedudukan yang sangat agung. Iya. Baik. Di sini beliau melanjutkan dengan memberi salawat kepada keluarga dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-an itu digunakan untuk beberapa makna. Dia kadang digunakan sebagai ahlu baitin Nabi, yaitu keluarga Nabi, istri dan keturunan beliau dan anak-anak beliau. Dan kadang al-al adalah kerabat Nabi. Dan kadang digunakan al-al bermakna atba, pengikut Nabi. Pengikut. Walaupun di kebanyakan itu digunakan bermakna pengikut, namun karena di sini sudah disebut sahabat tersendiri, ya, maka kemungkinan bahwa al-al di sini bermakna kerabat. Ya, walaupun mungkin dikatakan bahwa diatafkan di sini min babit ta'kid. Iya. Diberi salawat kepada para sahabat juga radhiyallahu taala anhum, pada keluarga wa sahbihi dan para sahabatnya. Iya. Dan para sahabat. As-sahab jamak dari sahib. Jamak dari sahib. Iya. Yang bermakna sahabat. Dan sahabat itu secara istilah artinya kullu man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam. Setiap yang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman dengannya dan ia meninggal di atas keislaman. Ditambah oleh Ibnu Hajar di sebagian tempat
wa in takhallalat riddatun, walaupun diselingi dengan kemurtadan. Maksudnya kalau misalnya ada sahabat dia masuk Islam, kemudian dia murtad, kemudian masuk Islam lagi, tetap dia namanya sahabat. Dan ini menurut pendapat yang lebih kuat, walaupun ini hanya terjadi pada beberapa orang yang terfitnah pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian mereka kembali lagi kepada keislaman. Dan ini sedikit dihitung pakai jari, namun mereka tetap disebut oleh para ulama sebagai para sahabat. Al-Barari jamak dari bar. Ya, jamak dari bar. Dan bar itu artinya orang yang jujur dan banyak kebaikannya. Jujur dan banyak kebaikannya. Kalau al-barara itu jamak dari barin. Kalau barara. Ya, kalau bar jamaknya abrar. Jamaknya adalah abrar. Iya. Al-haizi maratib al-fakhari. Yang mendapatkan al-haizi dari kata haul, artinya mengumpulkan, menggabungkan. Kalau kita bahasakan bebas, maksudnya mereka mendapatkan, meraih maratib al-fakhari. Maratib jamak dari martabah, artinya kedudukan, derajat. Al-fakhar artinya asyaraf, kemuliaan. Ya, jadi mereka mendapatkan kedudukan, kemuliaan, derajat yang mulia. Ya, karena sahabat itu ya adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedudukan mereka radhiyallahu taala anhum itu tidak ditandingi oleh siapapun yang datang setelah mereka. Ya, di tengah umat ini mereka para sahabat adalah generasi yang terbaik di tengah umat, dijadikan sebagai rujukan ya dan panutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan al-ansar, orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat bi ihsan, dengan baik, dengan itqan, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Iya, dan seterusnya dari ayat yang menyebutkan kebaikan para sahabat. Dan di sini diterangkan keutamaan orang yang mengikuti jejak para sahabat dari kalangan al-muhajirin wal ansar. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahkan dia adalah hadis mutawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Maka mereka mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah beliau membawakan pujian untuk Allah dan memberi salawat kepada Nabi, keluarga dan para sahabatnya. Setelah itu beliau mulai masuk menjelaskan pendahuluan berkaitan dengan ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Kata beliau, "I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran." Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik i'lam hudita, ketahuilah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu, anna afdalal minan, sesungguhnya sebaik-baik nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah ilmun, sebuah ilmu yang menghilangkan keraguan dan menghilangkan noda kotoran. Iya. Baik. Di sini
penulis rahimahullahu taala ya, mulai mengingatkan tentang pentingnya mempelajari ilmu agama. Dan di antara ilmu agama itu adalah ilmu tentang al-qawaid al-fiqhiyah, tentang kaidah-kaidah fikih. Beliau memulai dengan berkata, "I'lam, ketahuilah." Agar supaya ada kesadaran dari orang yang membaca manzumah ini tentang pentingnya menuntut ilmu. Hudita, ini doa. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Ya, dan ini dari kelembutan Syekh rahimahullah di dalam menyusun manzumah beliau ini, di mana beliau mendoakan orang yang membacanya dan orang yang mengambil pelajaran dari apa yang beliau tulis di sini. Beliau doakan semoga Allah memberi hidayah untuknya. Diberi hidayah untuknya. Iya. Dan terdapat akhlak para ulama mendoakan para penuntut ilmu. Dan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil." Ya Allah, faqihkanlah dia di dalam agama dan ajarkanlah kepadanya ilmu tafsir. Ajarkanlah kepadanya ilmu tafsir. Iya. Dan ini dari akhlak yang baik, agar supaya hubungan antara guru dan murid itu menjadi kuat. I'lam hudita, ketahuilah semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Anna afdalal minan, sungguhnya minnah yang paling besar. Iya, minnah yang paling besar. Apabila Allah menganugerahkan kepada seorang hamba suatu nikmat, iya, dan tentunya nikmat-nikmat Allah, anugerah Allah itu sangat banyak sekali. Maka anugerah yang paling afdal di antara anugerah-anugerah tersebut adalah seorang hamba diberi ilmu. Ilmun. Iya. Yuzilu syakka anka wad-daran. Ilmu yang menghilangkan keraguan dari engkau. Dan ilmu yang menghilangkan noda, kotoran yang melekat pada dirimu. Iya, di sini beliau isyaratkan bahwa ilmu adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Iya. Dan ini dimaklumi karena keislaman itu bagian dari ilmu. Bagian dari ilmu agama, di mana seorang tidaklah ia masuk ke dalam Islam, tidaklah ia beriman kecuali dibangun di atas pengetahuan akan kebenaran Islam yang dia anut. Iya. Maka nikmat yang paling besar adalah ilmu agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintah oleh Allah meminta tambahan nikmat yang lain, padahal nikmat itu banyak. Iya. Beliau tidak pernah diperintah meminta tambahan nikmat kecuali pada tambahan nikmat ilmu. Allah perintah kepada nabinya, "Wa qur rabbi zidni ilman." Katakan wahai Nabi Muhammad, berdoalah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku. Dan keutamaan ilmu ini sangat banyak tentunya. Kita tidak ada waktu yang banyak untuk menguraikannya di sini. Hanya saja penulis menerangkan satu manfaat dari ilmu. Bahwa ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang memberikan kebaikan kepada pemiliknya adalah ilmu yang mengobati dua penyakit. Iya. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Ilmu yang mengobati dua penyakit. Penyakit syubhat dan penyakit apa?
Penyakit syahwat. Iya. Penyakit syubhat itu dari ucapan beliau, ilmun yuzilu syakka. Ilmu yang menghilangkan keraguan. Sebab orang yang ragu di dalam beragama, ini adalah orang yang kena syubhat. Ada kerancuan di dalam pemahamannya. Iya. Maka ilmu yang baik ada ilmu yang menghilangkan keraguan. Ilmu yang menghilangkan keraguan. Nah, kemudian yang kedua dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghilangkan syahwat. Iya, penyakit syahwat. Itu bahasa beliau waddaran. Kata daran kotoran. Hal yang mengotori seorang hamba. Nah, itulah dosa, maksiat dan syahwat pada hamba mengotorinya. Maka ilmu yang baik adalah ilmu yang membersihkan seorang hamba dari seluruh penyakit ini. Ya, sehingga bersih hatinya tersebut. Ya, dan dengan hati yang bersih ini dia berhak untuk digolongkan ke dalam orang-orang yang selamat pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat hari yang tidak akan bermanfaat harta, tidak pula bermanfaat anak-anak keturunan, kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka ini diantara manfaat yang sangat besar dari ilmu yang bermanfaat. Bahwa ilmu yang bermanfaat itu menghilangkan dua penyakit ini. Dua penyakit yang sangat berbahaya bagi seorang hamba. Yaitu penyakit syubhat dan penyakit apa? Penyakit syahwat. Iya. Dan dua penyakit ini disebutkan obatnya di dalam sebuah ayat. Ayat yang kita sering dengarkan di subuh pagi, dibaca di salat subuh, surat Sajadah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka sebagai para imam, para panutan yang memimpin dalam agama, memberi hidayah dalam agama. Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar dan tatkala mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Dua sifat, kesabaran dan apa? Keyakinan. Kesabaran ini adalah obat yang paling baik mengobati penyakit apa? Penyakit syahwat. Sebab memperturutkan syahwat itu akibat hilangnya kesabaran. Hilangnya kesabaran. Dan segala penyakit yang menimpa seorang hamba dari arah syahwat, ya, dasarnya karena dia tidak memiliki kesabaran. Maka dia perlu kesabaran untuk menolak segala penyakit dari arah syahwat ini. Kemudian yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Dengan yakin ini akan tertolak penyakit apa? Penyakit syubhat. Sebab yakin itu derajat ilmu yang paling apa? Derajat ilmu yang paling tinggi. Iya. Seorang tidak sampai ke derajat yakin kecuali kalau dia sudah apa? Sudah memiliki ilmu, pengetahuan tentang itu yang sangat kuat. Nah, maka dengan ilmu agama ini segala jenis syubhat itu akan bisa dihindari oleh seorang hamba. Dan syubhat sangat banyak. Ya, dan perlu diketahui bahwa penyakit syubhat itu lebih berbahaya daripada penyakit apa? Penyakit syahwat. Iya. Lebih berbahaya dari penyakit syahwat. Karena secara umum, ya, penyakit syahwat itu kaitannya dengan maksiat dan syubhat kaitannya dengan bid'ah. Sedangkan bid'ah lebih berbahaya daripada apa? Daripada maksiat. Iya. Syahwat, seorang tahu dirinya salah di situ. Tapi kalau syubhat, ya mungkin saja dia salah pemahaman, dianggap dirinya apa? Dianggap dirinya benar. Iya. Karena itu penyakit syubhat ini, ya, hal yang sangat membahayakan.
Ya, walaupun semuanya adalah perkara yang berbahaya, bisa mengantar seorang hamba kepada kekufuran wal iyadu billah. Karena itu kata sejumlah ulama, al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu adalah kotak pos kekafiran. Iya. Siapa yang ingin sampai kepada kekafiran, dia perbanyak kemaksiatan. Maksiat lagi. Terus akhirnya hatinya menjadi apa? Tertutup dengan maksiat. Lama kelamaan dia bisa jatuh di dalam bidah. Terbiasa dengan bidah, lama kelamaan dia bisa jatuh di dalam apa? Di dalam kekufuran. Iya. Di dalam kekufuran. Waliyadzubillah. Dan bidah kecil kadang mengakibatkan dan mengarahkan pelakunya menjadi pelaku bidah besar. Ya, dan ini adalah hal yang dimaklumi. Iya. Di dalam keterangan hadits-hadits dan di dalam sejarah manusia. Iya. Baik. Jadi ini manfaat dari ilmu diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran. Iya. Baik. Dan ini beliau terangkan, dan ini penjelasan tentang ilmu secara umum ya, keutamaan ilmu secara umum. Ya demikian pula di dalam ilmu kaidah-kaidah fikih itu. Iya. Seorang yang mempelajari ilmu qawaid fiqhiyah, maka akan hilang darinya keraguan. Iya, sebab dia punya pijakan, kuat berpijak. Dengan pijakannya ini, ya, dia yakin di mana ia bertumpu. Dan ketika dia dihadapkan kepada suatu masalah, ya, dia akan berbicara dengan keyakinan. Berbicara dengan keyakinan. Dan ini dari manfaat mempelajari ilmu ini. Kemudian kata beliau, sudah adzan ya? Adzan dulu. Iya, kemudian dalam bait yang ke-6